Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang kisah inspiratif Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dari 25 nabi dan rasul adalah urutan kedua. Beliau memiliki umat yang banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak yang tidak mendengarkan dakwah beliau. Sehingga setiap hari Nabi Idris sering berdiam diri di mihrabnya. Selalu setiap hari beliau pergi dari rumahnya, pergi ke mihrabnya, dari mihrab kemudian pulang ke rumahnya di sore hari. Satu kali ada seseorang yang mengikuti Nabi Idris alaihissalam ke mihrabnya. Ketika Nabi berangkat dari rumahnya, kemudian pulang dari mihrabnya, orang ini selalu mengikuti. Sampai suatu kali Nabi Idris bertanya, "Siapakah engkau? Kenapa engkau selalu mengikutiku?" Kemudian orang itu bertanya, "Aku adalah malaikat maut." Kata Nabi Idris, "Kalau begitu, lakukan tugasmu. Kalau memang sekarang saatnya aku meninggal dunia." Kata malaikat maut, "Tidak, aku hanya ingin menjadi temanmu." Kemudian Nabi Idris, perlu kita jelaskan, Idris artinya orang yang sangat suka belajar, Nabi yang cerdas. Mendengar kalimat dari malaikat maut bahwasanya malaikat maut ingin berteman dengan Nabi Idris, Nabi Idris mengatakan, "Kalau kau memang ingin menjadi temanku, aku ingin minta sesuatu kepadamu," kata Nabi Idris alaihissalam. "Silakan," kata malaikat maut. "Aku ingin tahu bagaimana rasanya mati. Tolong cabut nyawaku sekarang." "Bagaimana mungkin aku lakukan," kata malaikat maut, "sementara belum waktunya kau meninggal. Tapi kau katanya ingin menjadi temanku," kata Nabi Idris. "Tolonglah, masa permintaan kecil seperti ini saja kau tidak bisa lakukan." Kemudian malaikat maut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta izin untuk mencabut nyawa Nabi Idris. "Baik, Allah mengizinkan, tapi setelah itu nanti akan kumasukkan lagi ruhnya." Baik. Kemudian Nabi Idris berbaring, oleh malaikat maut ditariklah ruhnya sebagaimana malaikat maut menarik ruh orang yang meninggal dunia. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi ruhnya. Kemudian malaikat maut bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, aku sudah melakukan permintaanmu. Sekarang aku ingin bertanya, apa yang kau rasakan?" Nabi Idris mengatakan, ketika ruh dicabut dari tubuhnya, seperti katanya di kakinya itu ada dahan berduri dimasukkan ke dalam daging. Sakit sekali rasanya. Kemudian waktu ruh tadi mau meninggalkan jasadnya, dia melihat bintang, bulan, planet-planet jatuh ke bumi dan menimpa. Sakit sekali. Kata Nabi Idris, "Oh, ternyata beginilah kalau meninggal dunia, rasanya sakit sekali." Padahal ketika itu Nabi Idris adalah seorang nabi. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi kepada malaikat maut, "Malaikat maut, boleh aku minta sesuatu lagi?" "Apa itu?" "Aku tadi sudah merasakan mati. Aku ingin tahu bagaimana rasanya neraka." Kata malaikat maut, "Ada-ada saja permintaanmu, wahai Idris. Kau meminta bagaimana rasanya mati sementara orang banyak yang takut akan kematian. Kau sekarang ingin meminta masuk ke dalam neraka sementara orang banyak yang takut dengan neraka." Katanya, "Kau temanku," kata Nabi Idris kepada malaikat maut. Baiklah, malaikat maut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa meminta izin kepada Allah, diperbolehkan untuk mengizinkan Idris pergi ke neraka. Baik, kata malaikat maut, Allah mengizinkan. Kemudian malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka. Sebelum sampai di pintu neraka,
aroma busuk, panas yang luar biasa. Kemudian Nabi Idris melihat betapa seram dan mengerikannya malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Kemudian malaikat maut berkata kepada Malik, aku sudah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Idris masuk ke dalam neraka. Dibukalah pintu neraka dan ternyata setiap penghuni neraka nanti akan dibekali terompah atau alas kaki. Kemudian Idris mencoba terompah itu. Begitu diletakkan telapak kaki Nabi Idris di terompah itu, dia merasakan kepanasan yang luar biasa. Baru sebentar dia letakkan kakinya, kemudian diangkat. Melihat hal itu, malaikat maut bertanya, kenapa Idris begitu cepat? Katanya kau ingin merasakan bagaimana masuk ke dalam neraka. Aku tidak tahan. Kata Nabi Idris, begitu aku letakkan telapak kakiku di atas terompah ahli neraka ini, aku merasakan ubun-ubunku mendidih karena kepanasan. Sudah cukup, aku tak sanggup merasakan panas neraka. Setelah itu Nabi Idris dan malaikat maut minta izin pamit kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Kemudian di tengah jalan Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, aku sudah merasakan bagaimana mati. Aku sudah merasakan bagaimana panasnya neraka. Boleh tidak aku minta satu lagi? Apa itu wahai Idris? Aku ingin tahu bagaimana rasanya masuk ke dalam surga. Ada-ada saja permintaanmu wahai Idris. Tapi kau mengatakan ingin menjadi temanku, kata Nabi Idris kepada malaikat Malik. Kembali kata Nabi Idris kepada malaikat maut. Kata malaikat maut, baik. Kemudian beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta izin untuk membawa Nabi Idris ke dalam surga. Baik, Allah mengizinkan. Kemudian malaikat maut membawa Nabi Idris ke pintu surga. Sebelum sampai ke pintu surga, Nabi Idris mengatakan harum sekali hawanya. Kemudian dibukakan pintu surga, bertemu dengan malaikat Ridwan. Nabi Idris mengatakan, aku mendengar lantunan musik yang sangat indah, wangi yang sangat harum. Begitu masuk, dia mengatakan bangunan-bangunan surga sangat indah. Banyak sekali menara-menara yang tinggi. Kemudian dia masuki satu bangunan yang sangat indah, yang di dalamnya sudah disiapkan makanan. Kemudian yang membawa makanan itu bidadari yang luar biasa cantik dan indah. Kemudian duduklah Nabi Idris di singgasana yang ada di bangunan itu yang terbuat dari emas. Dan begitu melihat bidadari surga, rasanya tak jemu melihat bidadari surga. Betapa indah dan nikmatnya. Kemudian Nabi Idris memasuki salah satu kamar yang ada di surga, dipan-dipan yang sangat indah. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi Idris, ayo Idris, sudah selesai, mari kita kembali. Nabi Idris akhirnya ikut dengan malaikat maut keluar dari pintu surga. Tapi sebelum keluar, Nabi Idris mengatakan kepada malaikat maut, sendalnya tertinggal di kamar yang dia masuki tadi, di salah satu ruangan yang ada di bangunan yang ada di surga. Tunggu aku sebentar, aku ingin mengambil sendalku. Baik, kata malaikat maut. Ingat, Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Ditunggu beberapa lama, Nabi Idris tak kunjung keluar dari surga. Kemudian malaikat maut menjemputnya. Ternyata Nabi Idris sudah berada di dipan yang ada di kamar itu dan tak mau lagi keluar dari surga. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi Idris, Idris, kenapa kau tak keluar? Kata Nabi Idris kepada malaikat maut, bukankah Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalam surga. Jadi kalau sudah di dalam surga tentu kekal. Aku tadi sudah mati, kemudian aku sudah masuk ke dalam neraka.
Kemudian sekarang aku ingin abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Nabi Idris itu, malaikat maut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta petunjuk apa yang harus dilakukan. Kemudian terdengarlah suara, "Benar wahai Idris, kau sudah mati. Kau sudah masuk ke dalam neraka dan sekarang kau berada di surga." Tapi pertanyaannya, tidak akan ada yang masuk surga sampai terjadi hari kiamat. Wahai Idris, apakah sudah terjadi kiamat belum? Tidak akan masuk surga seseorang sampai dihisab seluruh amalannya. Wahai Idris, apakah amalanmu sudah dihisab? Dan yang terakhir, tak akan masuk surga sampai seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surga. Wahai Idris, apakah umat Muhammad sudah masuk ke dalam surga seluruhnya? Belum. Ternyata suara itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada Nabi Idris bahwasanya dia belum layak untuk masuk ke dalam surga. 3 poin. Akan ada orang yang masuk surga kalau sudah terjadi kiamat. Akan ada orang yang masuk surga kalau sudah dihisab amalnya. Dan setelah seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, barulah umat-umat Nabi yang lain masuk ke dalam surga. Walaupun begitu, Nabi Idris tetap meminta kepada Allah agar tetap bisa tinggal di surga. Akhirnya Allah mengizinkan. Akhirnya Nabi Idris dari waktu itu hingga saat ini bersemayam di langit yang keempat. Demikianlah kisah inspiratif tentang Nabi Idris yang cerdas. Kemudian hikmah dari kisah ini dapat kita lihat betapa mulianya umat Rasulullah Muhammad SAW, sampai dijelaskan umat Nabi yang lain tak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kelak kita dapat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.